Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Dapur Ala Ibu Ila, dapurnya saham ya. Di ulasan untuk tanggal 4 Februari 2021 ya. Oke, teman-teman, sekali lagi biasa untuk pertama kali kita jangan lupa pakai masker di masa pandemi ini, jaga kesehatan selalu, minum vitamin. Jangan lupa setiap hari kita berolahraga, beraktivitas untuk menjaga stamina kita juga. Oke ya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa ini hanya sebagai ulasan, investasi, keputusan ada di tangan Anda. Anda mau melakukan sell atau buy, itu keputusan Anda. Ini saya hanya mengulas beberapa saham dan bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual ya. Semuanya disclaimer on, intinya keputusan kembali lagi kepada Anda. Oke, kemarin kita lihat IHSG naik 33,9 atau plus 0,5%. Ya, walaupun tidak banyak, posisinya ditutup di bawah resist yaitu 6.100 di posisi 6077. Jadi IHSG belum menandakan kekuatan untuk bullish kembali karena posisinya ditutup di bawah resistnya 6100-an ya. Ya teman-teman, untuk tadi malam juga Dow Jones juga posisi tutup juga tipis juga, ditutup di posisi plus 36 di 30.723 plus 0,12an ya. Harga minyaknya cukup lumayan, harga batu bara turunnya masih cukup lumayan jauh juga posisinya, komoditinya tadi malam gitu kan. Kita mungkin akan melihat beberapa saham diantaranya yaitu ada Tower, Link, Saratoga, Pesab, Antam, PTPP, Waskita Beton, ya WSBP, Kras, BRPT, dan JSKY ya. Mungkin pertama kita akan bahas ya untuk IHSG-nya sendiri. IHSG kemarin posisinya sudah mulai doji ya, jadi cenderung melemah kalau sudah doji begini gitu kan. Mungkin kalau secara ininya cuma masih posisinya masih tutup di atas 6.000, itu ya masih tergolong aman intinya gitu loh. Yang penting posisinya itu jangan sampai IHSG ditutup di bawah 6.000. Kalau udah di bawah 6.000, arah udah 58 kembali ya, untuk menutup gap yang kemarin belum tutup sempurna, sempat turun terendah yaitu di 5825, gapnya di 5823 atau 58 di situ, jadi belum tertutup sempurna. Cuma posisi sempat pas di tanggal ininya juga tutup sempat terendah 5735 ya, langsung break terbang gitu kan, naik. Cuma posisi kita sekarang ini kita lihat kembali IHSG-nya masih, mudah-mudahan sih tidak akan jebol lagi ke 58. Kalau udah jebol lagi ke 58 berarti arahnya IHSG itu akan ke posisi sini ya, posisi di 55, 5475, 55 di situ nantinya ya, posisinya di sini. Nah, ini. Jadi kita harus perhatikan, mudah-mudahan IHSG nggak bakal turun, nggak ngelewatin di bawah 6.000 gitu kan, supaya kita lebih enak lagi gitu kan. Makanya posisi sekarang ini kita tetap siapkan cash. Kita sambil di technical rebound ini kita jangan lupa sambil kita jualan untuk posisi kuatin cash kita gitu kan. 50% lah cash kalau bisa gitu kan ya. Oke, setelah IHSG kita coba ke Tower ya. Saya punya pilihan Tower. Tower ini sudah emang dari kemarin udah cukup lumayan ya, naik 3 hari ini gitu kan. Cuma sudah menandakan posisi dia kemarin tutup di posisi 1000 gitu kan, di 1025 ya, di 1025. Ini menandakan dia masih cukup lumayan kuat untuk naik lagi.
arahnya gitu kan. Dia posisi kalau kita mau buy, kalau bisa di posisi antara di sini ya, di 995 atau 990 sampai 1000 kita buy-nya gitu kan, antara situ. Dan resistnya ada di 1055 ya teman-teman, untuk tower. Jadi buy di antara 990, resist keluar ya antara 1050 sampai 1055 lah, antara di situ. Lumayan kan intinya, 50 perak gitu kan. Kondisi sekarang lagi technical begini, kita main cepat aja gitu loh. 2-3% kita keluar gitu kan, untuk ngamanin posisi cash kita gitu loh. Terus setelah itu ada link ya, link arahnya juga masih cukup lumayan bagus secara ininya ya, link ya. Kita lihat di sini cukup bagus sekali gitu kan. Kalau lihat ininya masih uptrend gitu kan. Lihat. Ini dari sini nih. Lihat masih uptrend dia. Kalau bisa posisi ini kan kemarin dia tutup di 31 gitu kan ya. Kita kalau mau posisi buy sih lebih aman posisinya antara di 31, kemarin tutup. Dia harusnya nggak balik lagi ke sini sih. 3040 lah ya, boleh ya untuk link ya. 30 antara 3020 sampai 3040 sudah mulai boleh buy sih. Nah, terus posisinya nanti resist di antara di 32-an ya, teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat link, bisa buy di antara 3020 3040 di situ, dan bisa keluar antara di 3200-an ya posisinya ya untuk link ya. Habis itu kita lihat SRTG ya, Saratoga ya. Saratoga kemarin sudah mulai berbalik arah, yaitu naik, udah mulai naik walaupun pelan-pelan dia ya. Yang dari tertingginya dia waktu itu sempat sampai di 6.725 ya. Terus dia turun ikutin IHSG gitu kan. Di sini dia mulai balik nih. Ini hari keduanya dia balik gitu kan. Posisinya kemarin berhasil tutup di 5.300, masih cukup lumayan bagus posisinya. Teman-teman bisa posisi beli kalau bisa di antara 5175 sampai 52 boleh buy-nya di situ, bagus, cukup lumayan aman. Resist sementara di 55 ya, 55 di sini antara resistnya, jadi antara range-nya di situ teman-teman boleh buy ya, beli di antara 5175, jual di antara 55 lah, 54 50 sampai 55 intinya gitu. Untuk area jualnya gitu kan ya. Terus kita bisa ngelihat kembali PSAP ya. PSAP kita ngelihat kalau secara ininya sudah mulai ada arah uptrend, dia tutup juga posisinya cukup lumayan bagus 234. Untuk PSAP boleh buy di antara 224 lah ya, di 224 gitu. Posisi 224, resist di 250 lah, masih di antara ini 250-an ya posisi resistnya. Jadi bisa keluar antara di situ 224, kemarin tutup di 234 ya, masih bagus gitu kan. Jadi teman-teman bisa coba area beli di 224 ya. Keluar di area 245 sampai 250-an antara di situ. Kita lihat kembali posisinya keras ya, keras. Coba kita keras ya. Keras juga posisi cukup udah mulai ada arah uptrend sih untuk keras ya. Kalau ngelihat secara ininya, kemarin posisi tutupnya di 665. Posisinya di atas ininya dia ya, resist dia ya. Resistnya di 650, dia tutup berhasil di 665 ya. Jadi cukup lumayan bagus kemarin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil keras itu ya,
Kita coba lihat, perhatikan dulu, ada support sih 635 ya teman-teman, 635 di sini ya. Kalau bisa di 635 teman-teman boleh ambil lah 635 ya, 635 itu. Jadi nanti dia ada arahnya, kalau 6 tidak kembali lagi, maksudnya tidak tutup di bawah 650, berarti bisa arahnya ke sini dulu nih, 700-an, 730-an ya. Cukup menarik sih ini. Jadi arahnya keras itu ke 730-an ya. 730 di situ ada resist dulu posisinya di situ kan. Jadi dari 665 kalau misalnya dia turun dulu ke 635 boleh lah. Boleh untuk ambil area buy-nya bisa di situ 635. Karena posisinya kelihatannya masih uptrend ya. Oke, dari crash kita ke PTPP. PTPP posisinya masih kurang menarik kalau menurut saya ya. Ini ada request ngelihat PTPP katanya begitu kan. Kita ngelihat kelihatannya PTPP masih belum begitu menarik ya. Karena posisinya masih tutupnya di 1660. Kita lihat yang lain. WSBP coba. WSBP juga masih belum begitu menarik kalau menurut saya, mungkin konstruksi tapi kalau misalnya hanya untuk trading sih posisinya WSBP masih bisa di antara posisi ini 234 lah ya, 234 boleh masa buy. Kemarin juga posisinya sempat ke tertinggi di 264 ya. Kalau mau aman 234 buy-nya antara di situ gitu kan. Jual ya antara di posisi di 260-an, paling di antara situ ya WSBP. Oke, kita banyak permintaan untuk melihat Antam katanya. Antam bagaimana nih Mas Joni katanya. Waduh, kata saya tuh Antam ini posisinya sekarang ini emang secara ini beritanya masih cukup lumayan bagus ya mengenai proyek mobil listrik gitu kan, baterai gitu kan. Jadi sebenarnya masih cukup menarik kalau secara ininya ya, tapi kalau secara pergerakannya sekarang ini cukup mengkhawatirkan karena posisi dia udah sempet naik gitu kan, dihajar lagi turun gitu kan, nggak begitu kuat. Tapi kalau menurut saya dia ada support di 2180 sih, harusnya sih kita boleh beli ya di situ 2180 gitu. Kalau 2180 kita boleh belilah dulu, nanti untuk besoknya atau kalau bisa keluar dulu lagi. Main trading aja ya, ada support di 2180, buy dulu 2180 kalau mau buy di situ lebih amannya gitu kan. Oke, untuk saham berikutnya ini yang menarik adalah di Barito nih ya, yang rumusnya masih cukup lumayan bagus gitu kan untuk Barito gitu kan. Selain laporan keuangannya untuk tahun 2020 ini cukup kinclong katanya begitu. Nah, kita melihat dari pergerakannya pun kemarin tertingginya 1165 gitu kan, dan tutupnya di 1115. Kayak ini sih cukup lumayan bagus ya posisinya. Boleh buy lah antara posisi di 1070, boleh buy ya untuk hari ini sih. Kalau menurut saya antara di situ 1000, kalau bisa antara 1050 sampai 1070-an di situ kan. Nah, di sini posisinya ini cukup memang 1050 sampai 1070 ya posisinya. Arahnya sendiri posisinya resist masih di 1200-an, bisa di situ posisinya untuk Barito. TP-nya sendiri ya. Nah, ada satu ini saham pilihan nih, saham pilihan. Walaupun masih belum begitu bergeraknya, belum banyak ya. JSKY ya, boleh diperhatikan sih JSKY. Dia sekarang ini lagi banyak mengerjakan proyeknya ini kan, pemanas tenaga surya gitu kan. Intinya listrik tenaga surya gitu kan. Yang sekarang ini listrik tenaga surya lagi mulai booming gitu kan.
dan pemerintah juga sudah mulai mengalokasikan untuk proyek ini gitu kan, yang cukup lumayan bagus. Dan ini JSKY ini adalah Sky Energy ini adalah termasuk untuk produksi tenaga surya yang lumayan besar gitu kan, ya. Nah, proyek pabrik yang keduanya pun udah siap untuk beroperasi, untuk yang di Gunung Putri ya, yang terbarunya kalau nggak salah gitu kan. Jadi laporan keuangan di 2021 kemungkinan sih cukup lumayan bagus, walaupun di 2020 kemungkinan masih turun karena banyak permintaan turun untuk tenaga suryanya ini ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, oke? Kita jaga kesehatan ya. Itu mungkin yang bisa saya berikan. Ingat, subscribe, like, dan komen. Bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya yang mungkin yang memerlukan informasi ini gitu kan. Untuk bisa mendapatkan informasi ini, dibagikan sebanyak-banyaknya, Anda bagikan gitu loh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk kita ulas di esok hari gitu kan. Saham apa yang ingin Anda tanyakan, nanti kita coba bahas di sini gitu loh. Oke, sekian dulu dari saya. Salam sukses, salam cuan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.